Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Selamat malam semua. Malam Pak. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, silahkan Mbak Lia untuk mempresentasikan materinya. Bisa minta share kan kaki? Bisa enggak ya? Coba. Sambil ini ya teman-teman. Kalau memang teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan ya, karena saya tidak hanya menilai dari presentasi tapi juga dari keaktifan teman-teman di kelas. Aktif bertanya juga ada nilainya ya, silakan. Selamat malam Mbak untuk semuanya. Selamat malam. Ya. Sebenarnya saya dan Mas Hafid yang akan mempresentasikan analisis biaya, tapi Mas Hafidnya lagi dalam perjalanan ke Kaltara, jadi dia nggak bisa ikut, jadi saya yang mewakili kelompok kami. Oke. Estimasi biaya dan analisis finansial. Investasi dan analisis finansial. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, selain melakukan tinjauan dari segi teknis, salah satu syarat terpenting adalah mengkaji aspek finansial dan keekonomian. Sebelum dilakukan investasi, perlu dilakukan estimasi pengeluaran dan penerimaan keuangan selama umur proyek atau pabrik yang merupakan aliran kas keuangan perusahaan, future cash flow. Aliran keuangan tersebut akan dipakai sebagai acuan dalam menilai kelayakan proyek investasi dari aspek keekonomiannya. Hal-hal yang dilakukan dalam analisis keuangan meliputi, yaitu menghitung biaya modal investasi, capex dan modal kerja, menghitung biaya operasional OPEX, menghitung proyeksi pendapatan, membuat model aliran dana, cash flow model, menentukan kriteria keekonomian suatu proyek. Nilai sekarang itu bersih net present value, laju pengembalian internal rate of return atau IRR, periode pengembalian atau payback period. Melakukan analisis kepekaan, sensitivity analysis. Biaya investasi dan modal kerja. Biaya investasi adalah biaya-biaya untuk investasi peralatan-peralatan utama dan peralatan-peralatan pendukung. Biaya investasi untuk kegiatan pengembangan FS Basic Design, investasi untuk penggantian replacements, infrastruktur, utilities, dan lain-lain. Biaya modal kerja
Working capital adalah biaya yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi sampai dengan suatu waktu di mana perusahaan bisa memperoleh pendapatan dari hasil penjualan produk yang dapat digunakan untuk membiayai produksinya. Sumber dana bisa dari hutang atau pinjam dari bank dan modal sendiri ekuitas. Biaya investasi secara umum basis untuk mengestimasi mengestimasi capital expenditure atau CAPEX adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian peralatan dan pemasangan instrumentasi dan kontrol, perpipaan atau piping, peralatan-peralatan listrik, gedung, fasilitas-fasilitas servis, serta water treatment plant, dan seterusnya, peralatan-peralatan yang bergerak atau mobil equipment, infrastruktur seperti fasilitas pelabuhan, bandara, jalan, fasilitas akomodasi. Untuk perusahaan tambang yang mempunyai pabrik pengolahan, sebagai contoh CAPEX untuk perusahaan tambang yang mempunyai pabrik pengolahan ekstraksi komponen CAPEX dapat diklarifikasi menjadi biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk satu tambang, dua or beneficiation or preparation or dredging, proses plant, pabrik pendukung atau supporting plant seperti acid plant, system plant, plant calculus plant, AS plant, utilitas dan servis air, minyak, kompresor air, uap air, infrastruktur. Sebagai contoh CAPEX untuk proses plant hafal biji nikel laterit dengan produk antara intermediat adalah biaya-biaya untuk pengadaan peralatan dan fasilitas. Pressureless circuit atau autoclave and its working equipment, autoclave, water cooling system, distribution piping, autoclave, discharge neutralisasi, CCD circuit, CCD overflow and neutralization, PLS yaitu pregnant layer solution, strong spawn tailing normalization, hydroxide, sulfide, carbonate, precipitation circuit, tailing pumping, tailing disposal facility. Contoh perincian komponen CAPEX proyek HPAL di Mindaro, Filipina tahun 2027, yaitu area 2 autoclave HPAL proses plant, yaitu 383 miliar US dollar, ancillary process unit 206 million dollar, water service and utilities 148 million dollar, proses plant infrastruktur 46 miliar US dollar, general infrastruktur 69, temporary construction fasilitas 62, other project costs 174, mining order
costs 30, total project cost X kontingensi 1118, kontingensi 25% 280, total project cost 1398 sama dengan 14 BM US dollar. Contoh perincian kopi proses Haflid Nickel Laterite kapasitas 20.000 MI dalam MHP proyek Nickel Lores, yaitu AC plant 170 M, power plant 64 M, Borefield Development 80, Hewlett Packard and Phone 66, proses plant 255 M, EPCM Temcom and Owner Cost 86 M, kontingensi 144 M, total 865 M. Biaya operasi, itu biaya operasi operating expenditure adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai semua kegiatan operasi hingga produk siap untuk dijual. Basis untuk menentukan biaya operasi OPEX cost adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk satu bahan habis, itu consumables seperti reduktor, asam sulfat, limestone, flokulan, dan termasuk bahan bakar. Labor, manajer, engineer, operator, administrasi, service, maintenance cost, mining cost, produk transportasi, fixed charge and tax, depreciation in scope of this cost as communication, sales and marketing expenses, environmental management, community development, research and development. Contoh perincian komponen proyek APL Nickel Laterite ini: cost element mining and transportation 75,3 miliar dolar per tahun, processing 78,3 miliar dolar per tahun, utilities and infrastructure 23,6 per tahun, administrasi and general 14,4 per tahun, total cost 191,6 per tahun, 2,36. Menghitung proyeksi pendapatan revenue. Perhitungan proyek mendapat revenue adalah perkiraan dana yang masuk atau diterima dari hasil penjualan produk atau pendapatan yang diperoleh dari biaya pengolahan dan pemurnian, trading cost, menghitung proyeksi pendapatan revenue. Perhitungan proyeksi pendapatan revenue adalah perkiraan dana yang masuk atau diterima dari hasil penjualan produk atau pendapatan yang diperoleh dari biaya pengolahan dan pemurnian, trade cost revenue.
skema pendapatan. Buying scan bahan baku yang diolah, dibeli, dan pendapatan diperoleh dari penjualan produk. Pembelian bahan baku dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Tolling scan pendapatan diperoleh dari biaya untuk pengolahan dan pemurnian (TCR). Aduh, maaf, ada kendala sedikit, saya menjauh dulu. Skema pendapatan. Buying scan bahan baku yang diolah, dibeli, dan pendapatan diperoleh dan penjualan produk. Pembelian bahan baku dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Tolling scan pendapatan diperoleh dan biaya untuk pengolahan dan pemurnian (TCRC), dan pendapatan yang diperoleh dari selisih recovery yang dapat diperoleh pabrik pengolah dan recovery yang disepakati digunakan di pasar. Dengan mekanisme tolling, pendapatan perusahaan akan berasal dari treatment cost, refining cost, pendapatan dan selisih recovery pabrik dan recovery pasar yang disepakati market recovery. 1. Treatment cost. Pendapatan dari treatment cost yaitu sama dengan treatment cost dikali berat kering slim, sama dengan 100 US per ton dikali 1.800 ton per tahun, sama dengan 180.000 US per tahun. Retaining cost. Retaining cost emas, perak, platina, palladium, dan selenium. Retaining cost AU US. Retaining cost tempat. Bisa lanjut sih.
saya mau memberi masukan ke semuanya sih, lebih ke semuanya. Tapi teman-teman jangan baper ya kalau saya kasih masukan. Insya Allah niat saya ini supaya teman-teman itu lebih baik, bukan mau menjatuhkan, bukan ya, bukan, apalagi melecehkan, bukan. Tapi insya Allah niat saya supaya teman-teman itu semakin baik ke depannya lah, semakin ada peningkatan, misalnya leveling up. Nggak gitu aja untuk semuanya. Teman-teman harus ini ya, paham konteks ya, paham konteks. Kalau saya ini kan kalian sudah tahu ya, kalau mata kuliah saya ini kan, saya ini pemrograman, kemudian saya ini dosen IT lah, ya kan. Berarti apa yang disampaikan itu lebih kepada ke pemrogramannya. Makanya saya berikan tugas teman-teman itu Microsoft Excel, ya kan, Microsoft Excel, kemudian membuat tutorialnya. Berarti kan dari situ paham sudah konteksnya bagaimana. Berarti ya, saya ini lebih ke prakteknya, teman-teman berarti lebih ke prakteknya, lebih menonjolkan Microsoft Excel-nya, bukan ke akuntansinya, ya kan. Buat apa teman-teman jelaskan ke saya akuntansi? Kan saya bukan dosen akuntansi, ya kan kayak gitu kan. Buat apa dijelaskan banyak panjang? Saya juga kurang paham juga masalah akuntansi itu. Mungkin kalau yang dasar mungkin ya, kayak cash flow, omset, kemudian ya itu mungkin saya sedikit tahu lah, karena kan saya ada bisnis juga. Cuma kalau masalah yang ke dalam-dalamnya ya buat apa juga dijelaskan ke saya kan, apalagi saya ini dosennya dosen IT, bukan dosen akuntansi. Nah itu harus paham konteks teman-teman nih. Sudah ada beberapa yang bagus dari materi-materi yang sebelumnya yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman, itu sudah ada yang bagus, sudah sesuai lah sama konteks materinya apa, yang dibahas sesuai, lebih ke Microsoft Excel-nya. Kemudian yang ditampilkan ya project Microsoft Excel-nya, itu yang saya mau sebenarnya. Nah, bukan masalah akuntansinya, kan mata kuliah pemrograman, bukan akuntansi. Berarti kan namanya pemrograman berarti seputar softwarenya, bagaimana menjalankannya, ya kan. Itulah, paham konteksnya bagaimana. Jangan sampai, apalagi teman-teman ini sudah semester 6, sebentar lagi semester 7, udah lama skripsian. Nanti kalau dospemnya minta apa, kalau teman-teman ini tidak paham konteksnya, tidak paham maksudnya dosen ini apa, ya sayang waktunya ya, terbuang. Sudah bikin slide, sudah neliti ke sana sini, tapi salah karena tidak paham yang diminta apa, tidak paham konteksnya apa. Dosen mintanya kalian teliti tentang misalnya Bank Indonesia misalnya. Yang di sini kan ada Bank Indonesia. Nah, teman-teman malah ke BSI atau ke BRI. Nah, karena tidak paham kan, dikiranya semua bank bisa. Padahal ada bank yang memang yang diminta untuk diteliti. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi paham konteksnya. Kalau mata kuliah pemrograman berarti tonjolkan masalah softwarenya kan, bukan malah akuntansinya. Berarti kan ini kalau pemrograman ini berarti materi akuntansi, di sini ada materi akuntansi dan juga ada materi tentang pemrograman. Nah, jadi yang mana yang lebih ditonjolkan adalah pemrogramannya. Bagaimana pemrograman itu bisa diaplikasikan pada akuntansi. Nah, kan kayak pivot, ya kan,
dan sebagainya lah. Sudah teman-teman jelaskan sudah berapa kali gitu ya, beberapa pertemuan. Kemudian itu ya, yang pertama konteks, harus paham konteksnya apa. Dan sudah berapa pertemuan ini ya, kalau mungkin di awal mungkin saya mungkin maklum ya, mungkin tapi seharusnya itu sudah paham gitu loh. Mata kuliahnya pemrograman, berarti lebih tonjolkan itu masalah penggunaannya, pengoperasiannya. Harusnya sudah paham sih itu. Apalagi kalau sudah semester 6 bukan maba gitu. Saya sudah pernah kasih tahu juga yang kalau mau bikin slide itu screenshot boleh, ya kan? Screenshotan Excelnya boleh, screenshot dari project Excelnya boleh, itu lebih bagus ya kan, dibanding teori aja. Apalagi teorinya nggak nyambung lagi. Yang diminta apa, yang ditampilkan apa. Itu teman-teman di sini kan ini ya, apalagi teman-teman di sini sudah dewasa semua sih. Jadi itu kan pilihan. Kalau teman-teman pilih kuliah, berarti sebelum milih ini kan pasti banyak yang dipikirkan kan, karena sambil kerja kan, apalagi banyak yang kerja nih. Kalau kuliah itu apalagi S1 lebih menuntut fokus karena lebih banyak mata kuliahnya, lebih panjang waktu studinya 4 tahun kalau tepat waktu. Itu kan pasti banyak pertimbangan ya. Berarti kalau memang teman-teman itu memilih kuliah, ya siap-siap dengan resikonya risiko waktu, mengorbankan waktu. Ya nggak mungkin lah nggak mengorbankan waktu, mengerjakan tugas, ya kan? Pasti ada hitung-hitungannya lah, teman-teman pasti ada hitung-hitungannya lah kalau mau kuliah tuh kan, memilih kuliah karena sebelumnya ini sudah kerja duluan kan. Nah berarti ya harus tanggung jawab dengan pilihannya. Kalau memang kuliah ya serius kuliahnya. Kita bisa lihat orang itu serius atau enggak, salah satunya dari tugasnya. Kalau mengerjakan tugasnya itu tidak serius ya bisa dibilang bisa dipertanyakan keseriusannya dalam kuliah. Kalau tugasnya itu udah dikerjakan betul-betul, nggak serius. Yang namanya kuliah ya pasti ada tugasnya, pasti ada praktiknya, dan itu resikonya kuliah. Kalau nggak mau kayak gitu kan berarti ya jangan memilih kuliah. Nah itu, jadi resikonya itu ya teman-teman, itu yang perlu diingat kembali. Kemudian tentang beberapa istilah tadi banyak ya, istilah tadi itu banyak, dan itu perlu ini lagi ya, pengucapannya itu loh harus ini ya teman-teman. Bisa bayangkan lah bagaimana kalau misalnya nanti seminar gitu, kalau belebet kayak gitu bagaimana, itu makin nggak percaya nanti dosennya kan, nanti itu ada dosen penguji, dosen pembimbing gitu kan. Ya, itu kan menandakan ini ya belum menguasai materi berarti. Nah gitu. Kalau saran saya sih itu, saran saya ya teman-teman, apapun tugasnya ya kerjakan dengan serius. Yang paling utama itu kerjakan dengan serius. Kalau serius kan insya Allah pasti berusaha kan untuk menguasai materinya, karena ini adalah jalan kalian untuk menuju skripsi nanti. Ya kurang lebih kan nanti kayak gini juga, skripsi, seminar, proposal kan nanti kurang lebih gini juga, presentasi juga, ya kan. Cuma bedanya dosennya ada beberapa, di sini cuma satu. Nah dari sinilah teman-teman kesempatannya banyak belajar lah, memperbaiki
dari public speakingnya, dari apa, pembuatan penulisan makalah atau skripsi kan. Nah itu ya pengucapannya. Nggak tahu kenapa kan, kalau saya perhatikan mahasiswa tuh bukan di sini aja ya, di tempat lain juga masalah pengucapan tuh kayak masih salah-salah gitu ya. Bacanya aja ragu. Kalau dari situ kan kelihatan ya. Ya berarti nak ngasih materi lah. Sedangkan pengucapan aja masih salah-salah, masih ragu. Itu ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanya enggak? Ada. Sebenarnya ya, kalau saya tadi saya sebenarnya bisa di awal slide itu sudah saya stop karena sudah ketahuan lah. Sudah ketahuan sampai endingnya nanti ya kayak gitu semua sampai habis isi slide-nya. Dan ya saya biarkan aja kan, karena saya menghargai lah. Sudah dibikin, entah bikin atau download. Ya, yang penting sudah bikin tugas lah itu ya. Ya, jadi saya biar aja lanjut sampai break tadi. Cuma ya itu masih keluar dari konteks lah. Jadi ada juga di mahasiswa lainnya. Saya kan sebutkan materinya apa gitu ya, bagikan materi juga. Dan yang dikerjakannya tuh beda gitu loh materinya. Nggak beda jauh sebenarnya. Cuma ya tetap itu fatal. Judulnya beda. Agak beda lah judulnya, tapi ya tetap isinya tuh kan pasti beda juga. Nah, itu kan fatal juga. Fatal. Ya cuma ya saya biarkan aja lah sampai selesai dia presentasi. Nah, di akhir baru saya berikan masukan. Nah, ini fatal nih, judulnya aja salah, Pak. Pasti isinya beda juga kan? Pasti salah juga isinya. Nah, itu teman-teman tolong diperhatikan ya dari dosen-dosen, buat ini juga untuk dosen-dosen lain juga. Tugas-tugas dari dosen lain ya tolong dikerjakan dengan serius. Perbaiki niatnya teman-teman. Kalau kuliah niatnya ya berarti kan cari ilmu ya. Insya Allah kalau niatnya baik, jalannya juga baik. Niatnya kan cari ilmu kan. Nah, gitu. Siapa minggu depan yang maju lagi? Kelompok Ipul dan Mas Kadar, Pak. Siapa? Kelompoknya Ipul dan Mas Kadar, Pak. Mas Kadar. Oke, ini sudah saya kasih tahu berapa kali sudah ya tentang bagaimana bagaimana membuat PowerPoint ya, slide gitu ya, slide yang sesuai lah dengan, dan menyusun materi itu yang sesuai juga lah, mencari membuat makalahnya yang sesuai konteks ya, jangan sampai lah dan sampai keliru lagi nanti ya kan. Sudah sebelumnya itu bagus kayak Mbak Cici itu kan kelihatan ya, teman-teman tuh kan bisa lihat ya kalau yang memang hadir ini menyaksikan teman-temannya presentasi kan bisa lihat ya yang mana yang memang sesuai konteks ya kan. Ingat, kita kan Microsoft Excel ya kan, Microsoft Excel. Yang mana yang menampilkan tentang Microsoft Excel-nya, yang mana yang lebih ke akuntansinya ya kan, bisa nilai sendiri kan teman-teman. Nah, gitu. Mungkin itu aja. Ada kalau tahu mau menyanggah Mbak Lia? Nggak ada ya? Ada. Intinya niat saya baik untuk memberikan masukan, karena ya saya sebagai dosen kewajiban saya tuh mengingatkan ya kan, mengarahkan ke jalan yang benar supaya tidak keluar dari konteks ya gitu. Baik, kalau tidak ada kita tutup saja ya, supaya teman-teman bisa ngerjakan tugas yang lain ya. Tapi ini paham ya yang saya sampaikan ya, intinya itu sesuai konteks lah ya kan, mata kuliahnya apa kita ini ya, berarti lebih dominan ke Microsoft Excel-nya. Yang kan sudah saya bilang lebih bagus itu ada screenshot project kalian, project Microsoft Excel,
Selain Mbak Cici, seingat saya yang kayak gitu Mbak siapa nih, yang Mas Mas Musa nih, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ada screenshotan projectnya juga. Nah, itu kan lebih nyambung ya kan ke apa, ke tugas yang saya kasih, yaitu mediasi. Dan kelas lain juga bilang katanya ini udah pernah kok Pak, ini Microsoft Excel nih. Ya sudah, bagus berarti kan, berarti lebih gampang seharusnya, lebih gampang dan lebih sesuai lah membuat ininya, membuat slide dan makalahnya. Tapi kan pada kenyataannya tidak juga seperti itu, masih ada juga yang keliru kan. Nah, berarti enggak semuanya enggak semuanya berarti memahami tentang Microsoft Excel ini. Cuma beberapa mahasiswa aja berarti yang menguasai. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang sudah hadir ya. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman selalu sehat, selalu istiqomah untuk menuntut ilmu, tetap semangat walaupun dengan berbagai macam kekurangan, cobaan ya, tetap semangat menjalani kuliah. Semoga teman-teman bisa lulus tepat waktu dan dilancarkan perkuliahannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.